Ada kalanya hidup seolah menahan napas. Usaha sudah dilakukan, doa tak henti terpanjat, langkah sudah diarahkan sebaik mungkin, namun hasil tetap tertunda. Dalam keheningan semacam itu, banyak jiwa goyah, mempertanyakan apakah mereka salah arah, atau lebih menyakitkan lagi, apakah mereka tidak cukup layak. Padahal, tidak semua yang tertunda berarti salah. Justru, dalam penundaan yang tidak kita mengerti itulah, sebuah pengalihan ilahi sedang berlangsung. Penundaan bukan berarti Anda salah arah, tapi Anda sedang diarahkan ulang. Ini bukan sekadar kata-kata penghiburan, melainkan cermin dari cara semesta bekerja. Kita sering terburu-buru ingin tiba di tujuan, tanpa menyadari bahwa apa yang kita tuju pun sedang dipersiapkan. Seperti menjemput seseorang di bandara yang belum mendarat, kita bisa menunggu, tapi tak bisa memaksa pesawatnya mendarat lebih cepat. Begitu pula dengan kehidupan. Berkat yang besar bukan hanya soal kamu yang siap menerimanya, tapi juga lingkungan, waktu, bahkan versi dirimu yang akan menanggungnya. Semuanya harus selaras. Ketika semua pintu terasa tertutup, padahal kamu merasa sudah melakukan segalanya dengan benar, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu ditolak. Justru, dalam situasi seperti itulah, semesta sedang bekerja di balik layar. Ketika semua terasa tertutup padahal Anda sudah melakukan segalanya dengan benar, itulah tanda terbesar bahwa sesuatu sedang disiapkan. Ibarat seorang seniman yang menutup tirai panggung sebelum pertunjukan besar dimulai, bukan karena tak ada yang terjadi, melainkan karena yang terjadi terlalu besar untuk dilihat saat ini. Banyak orang keliru membaca isyarat. Mereka mengira pintu yang tertutup adalah bentuk akhir, titik berhenti, bahkan kutukan. Namun bagi mereka yang mau diam sejenak dan mendengar lebih dalam, pintu yang tertutup bukanlah penolakan. Ia adalah cara semesta berkata, belum sekarang. Ini adalah ruang waktu untuk menyempurnakan, bukan untuk menyerah. Sebab semesta tidak hanya melihat usahamu, ia juga menilai kesiapan ruang tempatmu akan ditempatkan. Alam semesta tidak hanya melihat usahamu, tapi juga mengevaluasi sekitarmu. Apakah semuanya siap menampung berkat besar itu? Mungkin kamu sudah siap, tetapi lingkunganmu belum. Atau mungkin jalan yang kamu tempuh benar, tetapi cara yang kamu gunakan perlu diubah. Semua ini bukan bentuk kegagalan, melainkan koreksi halus dari kehidupan yang tahu lebih baik. Mereka yang mampu melewati fase ini tanpa membusuk dalam keraguan akan tahu, ada hikmah dalam setiap keterlambatan, ada makna dalam setiap penutupan. Dan seringkali, pintu yang tertutup itu adalah perlindungan, karena bisa jadi di balik pintu itu bukanlah yang terbaik untukmu. Penundaan adalah tanda cinta, bukan pengabaian. Satu-satunya hal yang dibutuhkan dalam masa-masa seperti ini adalah keberanian untuk tetap percaya, bahkan saat semua alasan untuk percaya tampak menghilang. Karena hidup bukanlah soal berjalan cepat, melainkan soal tiba di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, sebagai versi terbaik dari dirimu. Jadi saat kamu mendapati pintu tertutup, jangan buru-buru memaksanya terbuka. Tarik napas, lihat sekeliling, dan tanyakan pada dirimu, apa yang sedang diarahkan ulang dalam hidupku? Sebab bisa jadi, yang kamu pikir sebagai akhir, sebenarnya adalah awal yang lebih dalam. Sebuah babak baru yang hanya bisa dimulai setelah kamu benar-benar siap lahir dan batin. Ada sesuatu yang tak terlihat dalam setiap keterlambatan yang kita alami. Ia hadir bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyaring. Dalam kebijaksanaan ilahi, tidak semua yang bersama kita hari ini bisa ikut melangkah ke masa depan yang sedang disiapkan. Maka datanglah penundaan, bukan sebagai tanda kesalahan, tapi sebagai proses pemurnian. Keterlambatan bukanlah pertanda Anda salah, melainkan proses pemurnian untuk hal-hal yang tidak bisa Anda bawa ke musim selanjutnya. Seperti petani yang membersihkan hasil panennya dari batu dan ranting sebelum dibawa ke pasar, semesta pun menyaring hidup kita. Bukan karena hidupmu tidak cukup baik, tapi karena ada sesuatu yang lebih baik menunggumu. Dan untuk itu, kamu harus lebih ringan, lebih jernih, lebih sejati. Seringkali, kita tidak sadar bahwa yang menghalangi pertumbuhan bukanlah kurangnya usaha, tapi terlalu banyak beban yang kita bawa.
kebiasaan lama yang tak lagi relevan, hubungan yang menguras tenaga, atau cara berpikir yang tidak lagi cocok dengan panggilan jiwa kita. Penundaan menjadi cermin yang jujur, menampakkan apa yang selama ini kita abaikan. Lingkunganmu sedang difilter, orang-orang, kebiasaan, dan pola pikir yang tidak selaras akan terangkat keluar dari hidupmu. Ini bukan kehilangan, ini adalah pembebasan. Ketika satu persatu hal mulai menjauh, teman yang dulu dekat kini menjauh, kebiasaan yang dulu nyaman kini terasa berat, bahkan rutinitas yang dulu menyenangkan kini menimbulkan kegelisahan, jangan buru-buru berduka. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang tumbuh, dan dalam pertumbuhan, ada hal-hal yang memang harus ditinggalkan. Isolasi yang Anda alami bukanlah penolakan, tapi ruang yang dibersihkan untuk sesuatu yang lebih besar. Kadang hidup membawa kita ke kesendirian, bukan untuk membuat kita merasa kecil, tapi agar kita cukup hening untuk mendengar panggilan jiwa yang sejati. Dalam keheningan itulah lahir pemahaman baru, bahwa kita tidak perlu membawa semuanya bersamamu. Kita hanya perlu membawa yang selaras. Tapi proses ini tidak selalu mudah, sebab manusia punya kecenderungan untuk menggenggam. Kita menyayangi bukan hanya orang, tapi juga pola, identitas lama, bahkan luka yang tak ingin dilepas karena sudah terlalu akrab. Maka penundaan datang untuk menggugah, untuk memisahkan dengan kasih apa yang tidak bisa ikut dalam perjalanan berikutnya. Dan di tengah segala proses itu, ada satu pengingat yang menyejukkan hati. Anda tidak dipanggil untuk membawa segalanya, hanya yang sesuai dengan panggilanmu. Kamu tidak bertanggung jawab untuk menyenangkan semua orang, atau mempertahankan segalanya demi nostalgia. Kamu hanya bertanggung jawab atas satu hal, berjalan setia pada arah yang jiwamu tunjukkan. Semesta sedang mengatur ulang, dan seperti halnya lukisan indah, kadang seniman harus menghapus bagian tertentu untuk menciptakan harmoni. Maka jika saat ini kamu merasa diundur, sebenarnya kamu sedang ditata ulang. Agar ketika waktunya tiba, kamu tidak hanya datang, tapi datang dengan kekuatan baru, kejelasan baru, dan kebebasan baru. Izinkan proses ini terjadi. Biarkan yang harus pergi, pergi. Biarkan ruang kosong mengajarkanmu arti cukup. Karena dari sanalah, kehidupan akan mulai mengisi kembali. Bukan dengan apa yang kamu inginkan, tapi dengan apa yang sejatinya kamu butuhkan. Dan pada saat itu tiba, kamu akan mengerti. Penundaan ini bukan kutukan, melainkan anugerah yang disamarkan dalam kesabaran. Ketika satu demi satu pintu tertutup, naluri pertama manusia adalah mendorong lebih keras. Kita terbiasa melihat rintangan sebagai tantangan yang harus diatasi, bukan sebagai petunjuk yang perlu direnungi. Kita diajarkan untuk berjuang, tapi tidak pernah diajarkan untuk mendengarkan. Maka tak heran jika banyak dari kita kehabisan tenaga, bukan karena kurangnya kekuatan, tapi karena salah arah dalam merespons. Respons terpenting saat pintu tertutup, berhenti mendorong, mulai mendengarkan. Ini bukan ajakan untuk menyerah, melainkan undangan untuk masuk lebih dalam. Untuk berhenti berlari, dan mulai menyadari, apakah yang sedang kita kejar benar-benar selaras dengan hati? Ataukah kita hanya terjebak dalam pola lama, terus mengulang kebiasaan tanpa kesadaran? Seringkali, pintu yang tertutup adalah bahasa halus dari kehidupan yang sedang berusaha menyelamatkan kita dari jalan yang bukan untuk kita. Tapi karena kita terlalu sibuk bereaksi, kita tidak sempat menyadari. Maka, berhentilah sejenak, tanyakan pada dirimu, apa yang terus Anda coba pertahankan meski selalu gagal? Mungkin itu adalah harapan yang tak pernah sesuai kenyataan. Mungkin itu adalah versi dirimu yang sudah tak lagi autentik, tapi tetap kamu bela karena takut berubah. Dalam ruang hening itu, kamu akan mulai melihat bahwa bukan usaha lebih keras yang dibutuhkan, melainkan kesadaran lebih dalam. Bukan tentang siapa yang paling gigih menabrak tembok, tapi siapa yang cukup jujur untuk melihat bahwa tembok itu ada karena jalan lain sedang dibukakan. Kesadaran adalah kunci yang membedakan antara mereka yang tumbuh dan mereka yang terus berputar di tempat yang sama. Ketika kamu mulai sadar, kamu akan memahami bahwa setiap penundaan adalah panggilan untuk menyusun ulang.
Hidup tidak hanya tentang mencapai tujuan, tapi juga tentang siapa yang kamu jadi selama prosesnya. Maka gunakan momen ini untuk membersihkan energi, lepaskan kekhawatiran yang tidak membangun, relakan ambisi yang tidak berasal dari hatimu, dan ampuni dirimu atas segala yang kamu anggap gagal. Lalu, perlahan-lahan, mulai tata ulang prioritasmu. Apa yang sebenarnya penting? Apa yang membuat jiwamu hidup? Siapa yang benar-benar hadir dan selaras dalam perjalananmu? Dan dari sana, ciptakan ruang batin, ruang yang cukup tenang untuk mendengar intuisi, cukup luas untuk menerima kebaruan, dan cukup dalam untuk menampung keajaiban yang belum datang. Proses ini mungkin tidak langsung membawa jawaban, tapi ia membawa kesiapan. Dan kesiapan adalah bentuk tertinggi dari iman, karena kamu tidak lagi menuntut dunia untuk memberi sekarang juga, tapi membuka diri sepenuhnya untuk menerima saat waktunya benar-benar tiba. Hidup akan terus berbicara, tapi hanya mereka yang hening yang bisa mendengar. Maka ketika dunia di sekitarmu bising dan hatimu penuh dengan kebingungan, tarik napas panjang dan masuklah ke dalam dirimu sendiri. Di sana, akan kau temukan bahwa segala yang kamu cari di luar sebenarnya sedang menunggumu di dalam. Alihkanlah responsmu dari dorongan reaktif menjadi kesadaran reflektif. Karena dari titik itu, bukan hanya jalan yang akan terbuka, tapi juga dirimu yang sesungguhnya, jernih, kuat, dan penuh arah. Ada momen dalam hidup di mana segalanya terasa berhenti, bukan karena kamu tidak bergerak, tetapi karena tidak ada yang tampak berubah. Usaha sudah maksimal, doa sudah dipanjatkan, bahkan air mata sudah sering jatuh tanpa suara. Dan yang tersisa hanya satu, yaitu keheningan. Sunyi yang panjang, diam yang mencekam. Inilah fase yang sering disalahartikan. Banyak orang mengira ketika hidup menjadi sunyi, berarti tidak ada yang terjadi. Padahal, justru pada titik inilah sesuatu sedang dirancang dengan sangat rapi, tanpa gembar-gembor. Keheningan bukan tanda ketiadaan, tapi bukti bahwa sesuatu sedang diselesaikan dalam diam. Ia adalah ruang sakral tempat kehidupan bekerja di balik layar, mempersiapkan panggung untuk babak baru. Tahap ini datang setelah kamu menyerah. Bukan menyerah karena putus asa, tetapi karena akhirnya kamu melepaskan kendali. Kamu tidak lagi memaksa hidup mengikuti maumu, melainkan membuka tangan dan membiarkan hidup mengalir dengan kebijaksanaannya. Dan dari titik penyerahan itu, muncullah sunyi, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai jembatan. Kepercayaan penuh adalah satu-satunya pegangan di masa ini. Tidak ada kepastian untuk diandalkan, tidak ada kabar yang bisa dikejar. Kamu hanya punya keyakinan bahwa kamu sedang dijaga, bahwa ada tangan tak terlihat yang sedang merapikan jalurmu. Di sini, iman bukan sekadar kata indah. Ia menjadi satu-satunya cahaya dalam gelap, satu-satunya alasan untuk tetap berdiri saat segalanya tampak runtuh. Tahap ini menggugurkan banyak orang, karena menunggu dalam diam adalah ujian mental yang paling berat. Tidak ada validasi, tidak ada kemajuan yang terlihat, dan tidak ada yang bisa kamu jelaskan kepada orang lain. Tapi di balik itu semua, jiwa sedang dibentuk. Bukan untuk hasil yang kecil, tapi untuk terobosan besar. Sebuah titik balik yang akan mengubah arahmu selamanya. Diam adalah tahap akhir sebelum terobosan. Ia bukan akhir dari perjalanan, tapi titik hening sebelum loncatan besar. Seperti tanah yang tampak kering sebelum hujan deras datang. Seperti benih yang terkubur dalam gelap sebelum akhirnya pecah dan tumbuh. Seperti malam yang paling gelap sesaat sebelum fajar merekah. Jangan biarkan kesunyian membuatmu ragu pada perjalananmu. Justru karena sunyi itu hadir, kamu tahu bahwa sesuatu sedang disiapkan. Kamu sedang dilatih untuk bertahan bukan dengan bukti, tapi dengan kepercayaan. Dan mereka yang bisa bertahan dalam tahap ini, mereka yang tetap berdiri walau tak ada yang terlihat, adalah mereka yang akan menyambut musim baru dengan hati yang matang dan tangan yang siap menerima. Jadi ketika semuanya menjadi diam, jangan panik. Jangan buru-buru mengisi kekosongan itu. Duduklah dalam sunyi, rasakan denyut kecil di dada yang terus berkata, "Ini belum selesai, kamu belum ditinggalkan,
sesuatu sedang datang. Dan percayalah, terobosan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia masuk pelan-pelan, menembus hati yang sudah tenang, menyentuh jiwa yang sudah belajar percaya. Pada saat itulah, kamu akan mengerti kenapa semuanya harus hening terlebih dahulu. Karena hanya di dalam keheningan, kamu benar-benar bisa mendengar suara panggilan jiwamu. Dan di sanalah, segala yang kamu doakan, perlahan mulai menjelma menjadi nyata. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.